Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Mudah-mudahan pemirsa dan juga netizen semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga berbahagia. Amin. Dan senang sekali nih program Netizen Bertanya Ustadz Menjawab bisa kembali hadir bersama dengan saya Vini Alyani dan juga seperti biasa ditemani oleh Ustadz Nasrullah atau biasa disapa dengan Ustadz Nas. Langsung saja kita sapa nih. Assalamualaikum Ustadz Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak? Baik, sehat. Ustadz juga sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah Ustadz ya. Nah Ustadz, tema kita kali ini nih gak jauh-jauh nih dari cinta Ustadz. Okay. Karena ternyata banyak pertanyaan dari netizen yang masuk nih ke tim produksi Netizen Bertanya Ustadz Menjawab itu tentang cinta, seputar hubungan toksik dan juga bucin Ustadz. Jadi tema kita kali ini adalah cinta dalam Islam. Seperti apa sih yang benar dan juga gimana kita harus menyikapinya. Nah untuk itu tanpa berlama-lama biar netizen juga nggak lama-lama penasarannya, langsung aja kita simak pertanyaan dari netizen yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Sandra Mutiasari. Saya merupakan Sekretaris Umum Pimpinan Komisariat IMM STKIP Muhammadiyah Bogor. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana jika kita terjebak dalam hubungan yang toksik sampai terjadi kekerasan non-verbal seperti memukul, mencubit, dan kekerasan lainnya yang melukai fisik? Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari netizen Sandra. Sandra ini aktif nih Ustadz sebagai Sekum IMM STKIP Muhammadiyah Bogor. Nah tadi pertanyaan ini menarik sekali Ustadz. Gimana kalau seseorang itu terlibat atau tadi dirinya itu terlibat dalam hubungan yang toksik? Misalnya ada kekerasan, unsur kekerasan di dalamnya, mencubit, memukul, ataupun kekerasan lainnya yang melukai fisik. Nah apa yang harus kita lakukan? Nah ini nih kadang-kadang terjadi juga di teman-teman yang masih pacaran gitu Ustadz, belum menikah gitu, mungkin karena bucin ya kan, jadi karena bucin jadi cinta itu buta gitu kan, dan takut kehilangan dan kadang-kadang juga merasa dirinya kadang nggak berharga sehingga merasa pantas untuk diperlakukan seperti itu. Nah itu gimana nih Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja itu pertanyaan yang sangat baik ya, artinya tentang muamalah sesama manusia. Bahkan sebenarnya Islam tidak hanya memperhatikan bermuamalah sesama manusia saja, tetapi juga bermuamalah dengan makhluk yang lain gitu, selain manusia, dengan hewan, begitu pula dengan lingkungan begitu, apalagi sesama manusia. Dan sesama manusia itu sebenarnya Islam juga punya perhatian, tidak hanya hubungan, katakanlah hubungan keluarga, hubungan suami istri, hubungan pertemanan, tetapi lebih umum dari itu gitu. Jadi bersama sesama muslim saja sangat diperhatikan bagaimana anjuran untuk bermuamalah dengan baik, apalagi sesama katakanlah keluarga, pasangan suami istri dan seterusnya, itu lebih diutamakan untuk tetap menjaga akhlak dan kriteria muamalah yang baik begitu. Tentu saja pertama-tama asasnya itu ya sebagaimana hadis Nabi, la dororo wa la diror. Jadi tidak ada kerugian dan tidak boleh merugikan orang lain, tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Saling membahayakan itu juga tentu saja tidak boleh. Apalagi jika saling merugikan, saling membahayakan itu terjadi di antara dua insan yang punya kedekatan misalkan emosional gitu kan, emosional, saling mencintai, saling suka kayak gitu, maka seharusnya itu tidak terjadi gitu. Tetapi kemudian Islam juga punya tahapan-tahapan ya, cara-cara bagaimana hubungan itu tidak bisa terjadi dari faktor-faktor, dari aspek-aspek pencegahan sampai kadang-kadang juga mungkin jika harus dilakukan ya penindakan kayak gitu. Misalnya diantaranya adalah misalkan kan ada konsep amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan ya. Jika ada yang salah satu dari kalian melakukan kemungkaran, maka falyughayyirhu biyadih, maka perbaikilah dengan tangannya gitu kan. Kalau bisa, maksudnya dengan tangan itu dengan hal-hal yang sifatnya kemudian bisa dilakukan dengan fisik, dalam artian bertahan secara fisik begitu. Itu pertama kali harus bisa dilakukan karena dan itu berupa juga bisa teguran kayak gitu. Kalau tidak bisa dengan tangan, dengan fisik, maksudnya membela diri ya, itu kemudian bisa dengan lisan.
Dengan lisan artinya dengan nasihat segala macam. Kalau tidak bisa kemudian dengan hati. Tapi kan sekarang orang itu misalkan dalam warga negara itu banyak hal yang bisa kita pakai, instrumen-instrumen terutama terkait dengan instrumen hukum kayak gitu. Nah itu perlu. Jadi aspek agama, aspek spiritual, aspek misalkan aspek akhlak gitu, itu satu sisi. Tapi di sisi lain orang tidak bisa hanya mengandalkan dari aspek ke agama saja, karena agama kan anjuran ya. Kalau orang melanggar sholat misalkan, orang dianjurkan untuk sholat. Kalau orang tidak sholat secara agama, ya mau apa gitu. Artinya orang itu ya katakanlah berdosa, tapi berdosa juga tidak bisa ditindak. Orang yang tidak sholat, kalau misalkan tidak ada aturan yang bisa menindak orang yang tidak sholat, maka kita tidak bisa menindak gitu. Jadi ya biarlah dosa antara dia dan Tuhannya gitu ya. Tetapi dalam sekarang soal kekerasan segala macam, penganiayaan itu ada instrumen hukumnya, sehingga ini yang bisa juga seorang muslim harus melek hukum kayak gitu. Kira-kira jadi itu bisa ditindak gitu ya, bisa ditindak dan dilaporkan. Tapi kan namanya misalkan kalau kita sering dengar diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Nah, sebelum melaporkan itu ya harus ada penengah ya kan, harus ada penengah, harus ada orang yang dihormati oleh kedua belah pihak, orang yang netral gitu, orang yang menjembatani gitu kan. Karena mau tidak mau kalau udah soal melapor kayak gitu, kemungkinan juga akan merusak hubungan tersebut gitu. Jadi hubungannya sudah tidak sulit juga untuk dipersatukan kembali. Iya, gitu, walaupun ada kemungkinan suami istri gitu. Iya, begitu. Jadi kalau bisa ya kekeluargaan dulu, makanya di mekanisme KUA gitu, atau misalkan sebelum ke pengadilan itu kan ada istilahnya mediasi gitu, mediasi. Nah ini yang harus ditempuh dan harus diperhatikan. Agama oke, anjuran-anjuran untuk tidak merugikan orang lain jelas gitu ya, alih-alih apalagi keluarga begitu, apalagi pasangan kayak gitu. Kemudian muasyarah bil ma'ruf, bagaimana bermuamalah dengan cara yang baik itu juga sangat dianjurkan, dan disitulah munculnya kalau keluarga itu sakinah kan dari situ. Sakinah di mana kita merasa tentram, aman, sentosa, itu sakinah gitu loh. Kalau ada kekerasan ini bagaimana mau mewujudkan sakinah kayak gitu. Baik ya. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Nah, kita masih ada juga pertanyaan dari netizen lainnya. Kita simak video yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika kita dilamar oleh seorang laki-laki, namun laki-laki tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang kita inginkan? Apakah boleh kita menolak lamaran tersebut? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini juga pertanyaan yang nggak kalah menarik Ustadz ya, dari Stefani Dumas yang nanya, Ustadz gimana kalau kita dilamar oleh seorang laki-laki namun ternyata laki-laki tersebut tidak sesuai dengan kriteria kita, bolehkah ditolak? Nah ini menarik sekali, tapi simpen dulu jawabannya Ustadz ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan kembali dari dalam netizen bertanya Ustadz menjawab setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa dan juga netizen masih bersama kami dalam netizen bertanya Ustadz menjawab. Nah, kita lanjutkan kembali, topik pembahasan kita ini sangat menarik sekali, yaitu mengenai cinta dalam Islam ya Ustadz ya. Dan tadi kita sudah menyimak pertanyaan dari netizen, yaitu dari Stefani, dari video yang dilayangkan yang bertanya, gimana kalau misalnya ada seorang lelaki yang melamar kita atau melamar seorang perempuan, tapi ternyata tidak sesuai nih dengan kehendak hatinya, boleh nggak ditolak gitu? Karena takutnya nih kalau misalnya ada kepercayaan kan, kalau kita nolak lamaran seorang pria, takutnya ini jodohnya jauh gitu Ustadz gitu kan, atau nggak datang lagi gitu. Gimana Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang juga tak kalah menarik ya. Ya artinya kan menolak lamaran seorang pria itu ada banyak hal, banyak pertimbangan ya, banyak situasi. Apakah sang perempuan misalkan dijodohkan oleh orang tuanya, ataukah memang si laki-laki ini ya kemudian ujuk-ujuk datang gitu kan, tanpa nggak ada sinyal, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba ujuk-ujuk datang mau ngelamar kayak gitu ya. Jadi ini yang menjadi alasan kemudian kemungkinan besar ditolak gitu kan. Tetapi misalkan memang bahwa seorang perempuan ataupun juga laki-laki kan di menikah karena 4 hal tadi kan yang sudah pernah kita singgung di sesi-sesi sebelumnya, bahwa baik tentang karena agamanya, karena parasnya, karena keturunannya, nasabnya, juga karena hartanya kayak gitu kan. Nah, tentu kalau misalkan si laki-laki ini misalkan orang yang baik gitu kan,
kemudian juga berparas tampan, rupawan gitu kan, kemudian cukup hartawan, gitu, rupawan, itu dia, hartawan gitu kan, keturunan Nggak kalah bangsawan penting gitu tuh, kan, bangsawan. rupawan, One, hartawan, yang penting ya. bangsawan, kemudian Iya, iya. yang penting kemudian soleh, agamanya baik. Seakan-akan tidak ada alasan untuk menolak ya, seakan-akan tidak ada alasan untuk menolak. Tetapi Udah yang paket komplit sempurna paket komplit, gitu ya. kan, Tapi iya. ada tapinya nih, gimana tuh? Iya, ada Ternyata- tapinya. Ini yang kemudian perlu dibangun dari awal. Karena apa? Prinsip pernikahan atau keluarga sakinah itu adalah tarodin, saling Tarodin ridho apa tuh? gitu kan, Oh, iya. saling meridhoi, saling menyukai, saling rela gitu satu sama lain. Maksudnya rela itu tidak ada yang mengganjal di antara satu dan yang lainnya gitu kan. Nah, kalau memang dari awal sudah ada hal yang mengganjal, apapun alasannya, maka disitulah ada justifikasi untuk menolak begitu. Artinya dengan alasan yang syar'i pula, misalkan nggak klik gitu misalnya, nggak klik Ustadz gitu ya, Ha. nggak klik. Misalkan orang ini misalkan ada di publik atau dikenal dengan agamanya yang maksudnya yang bagus gitu kan, yang dikenal dengan soleh gitu kan. Tetapi kenapa menolak? Mungkin si perempuan tahu ada hal yang si perempuan tahu bahwa laki-laki ini kemudian ada yang membuat si perempuan tidak serak gitu loh gitu. Atau punya pujaan hati lain gitu. Malah punya pujaan hati lain yang ya. udah mengisi hatinya Artinya gitu. ya ada, ya tidak apa-apa. Maksudnya Nggak kalau apa-apa ya, menolak ya Ustadz. tidak apa-apa. Artinya itu hal yang wajar, karena memang kalau nggak ridho bagaimana mau keep forward gitu loh, mau terus jalan gitu dari Iya. awal gitu. Tapi tentu saja bisa dilakukan dengan tahapan-tahapan, misalkan klarifikasi dulu gitu, tidak langsung menolak ya. Kalau mau menolak ya pasti si laki-laki nanya alasannya apa gitu kan. Nah, perlu dicari atau dicari-cari Sehalus mungkin ya, ya, sehalus Ustadz ya. mungkin gitu ya, sehalus mungkin dengan misalkan upaya klarifikasi, menanyakan hal-hal yang sebelumnya ada, misalkan ada apa misalkan rumor, nah itu ditanyakan. Siapa tahu awalnya yang nolak itu jadi nggak nolak Iya. gitu setelah semuanya jelas gitu. Iya, ya. bisa jadi seperti itu. Tabayun Ustadz, lah, ya. tabayun dulu. Ya. Iya, ya, oke, baik. Terima kasih Ustadz. Jadi nggak apa-apa Ustadz ya, asal caranya juga dengan cara yang baik, Betul. agar tidak ada hati yang tersakiti, Iya, gitu. betul. Nggak menyakiti hati. Ya, ya kayak Nabi Fatimah, anaknya Nabi SAW, ya pernah dilamar oleh dua sahabat yang Bagus. khalifah, Ya. Abu Bakar dan Umar gitu. Ditolak sama Nabi, tapi itu alasannya jelas belum cukup umur gitu lah ya. Kemudian datang Ali, nah, baru kemudian diterima lamarannya Ali. Nah, intinya ini harus ada alasan gitu ya. Kalau tidak, aku karena nggak suka lu aja, itu kurang cukup gitu. Kurang cukup, kurang etis ya. Iya, kurang etis. Ya, baik-baik. Terima kasih Iya. Ustadz. Baik, pemirsa dan juga netizen, kita akan lihat lagi nih video-video selanjutnya, pertanyaan dari netizen. Nah, kita lihat yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Dimas Keno Akbar, saya dari PCIP Nuliang. Izin bertanya, banyak yang bilang bahwasannya pacaran itu adalah zina yang akan membuat dosa dan salah satu perbuatan yang diharamkan oleh Islam. Dan yang dihalalkan oleh Islam adalah ta'aruf. Nah, bagaimana ta'aruf yang baik sesuai dengan syariat Islam? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari Dimas yang juga merupakan ini aktivis nih Ustadz dari PCIPM Lewi Leang. Wow, Bogor. makasih ya. Iya, Lewi Leang Bogor. Nah, Dimas tanya nih, Ustadz, dalam Islam itu kan nggak diperbolehkan pacaran dan diperbolehkan itu adalah ta'aruf. Nah, sebenarnya ta'aruf yang dianjurkan, disarankan dalam Islam itu seperti apa sih Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, pertama-tama sebelum kita membahas ta'aruf dan pacaran, kita harus tahu dulu pacaran itu kayak gimana gitu kan. Pacaran itu sebenarnya ya istilah kan. Sebenarnya inti dari pacaran itu apa? Sebenarnya kan kalau yang serius, pacaran itu ya penjajakan. Penjajakan itu apa? Perkenalan. Perkenalan itu apa? Ta'aruf bahasa Arabnya gitu. Jadi untuk beberapa elemen, beberapa aspek, pacaran bukan berarti sama dengan ta'aruf, karena pacaran punya konotasi yang lain. Mungkin ya. negatif ya, Iya, punya selama ini konotasi yang negatif. berkembang, Tapi ya. intinya ta'aruf itu adalah penjajakan, perkenalan gitu kan. Pacaran juga sebenarnya kalau mau diartikan positif, artinya adalah upaya untuk saling mengenal diri satu sama lain dengan memperhatikan kriteria yang ada yang sesuai syariat gitu ya. Juga tidak bisa dikatakan misalkan pacaran boleh, enggak, karena pacaran sudah konotasinya seperti itu, konotasinya negatif, penuh dengan misalkan
Takutnya mendekati maksiat ziat, gitu ya. mendekati maksiat, mendekati zina kayak gitu. Nah, sementara ta'aruf punya kesan lebih positif gitu ya. Lebih jauh-jauhan gitu, lebih jaga sikap. Intinya gitu. semuanya adalah penjajakan. Iya. Tentu yang katakanlah sesuai syariat tuh yang bagaimana ya kita pakai definisi yang negatif aja. Misalkan tidak berdua-duaan gitu ya. Karena kenapa tidak berdua-duaan? Yaitu kita tahu banyak hadisnya yang masyhur itu namanya kan kholwat. Kalau kholwat ada potensi gitu kan. Walaupun kedua-duanya dikenal orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah, tapi ada aja kalau ada potensi kan. Tetap ada celah Ustadz ya. Tetap Buat ada celah. setan tuh masuk menggoda gitu Ustadz ya. Kejahatan tidak hanya terjadi Serem ya? karena ada niat kan, tapi karena ada momentum gitu, kesempatan. Aduh, serem juga, Nah ini ya. kenapa berdua itu mengkhawatirkan karena bisa jadi ada kesempatan. Kemudian tentang bagaimana kita misalkan berhubungan bermuamalah antara sesama lawan jenis gitu, karena katakanlah sekarang di dunia ini atau di zaman ini ya kita bermuamalah antara laki-laki perempuan itu suatu hal yang bercampuran, ikhtilat antara laki-laki perempuan itu tidak bisa dihindari itu. Itu namanya kalau bahasa usul fikih umumul balwa. Jadi fitnah atau ujian atau cobaan itu meluasnya ujian dan cobaan begitu. Nah, cara menangkalnya bagaimana? Ini kan kita bisa lihat bagaimana di kelas aja ya kan. Di kelas kan laki-laki dan perempuan ada. Kecuali memang ada beberapa metode yang benar-benar memisahkan antara murid laki-laki dan perempuan. Tapi kan di Muhammadiyah pun misalkan di kampus-kampus kan selalu dicampur laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena diduga tidak akan ada masalah. Kenapa? Karena banyak orang gitu. Bukan berduaan gitu loh, banyak orang. Jadi hal-hal yang seperti itu berorganisasi misalkan kalau di IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kan laki-laki dan perempuan kadang berdiskusi, kadang bekerja bersama. Kalau misalkan pakem-pakemnya itu diperhatikan ya, cara bermuamalahnya, cara berkomunikasinya itu dijaga dengan menjaga istilahnya muru'ah, menjaga supaya tidak TP-TP-nya itu jangan TP-TP tebar pesonanya, jangan tebar pesona yang yang penuh dengan rayuan macam-macam. Yang membahayakan gitu ya Ustadz. Mungkin TP-TP positif kali ya, dengan prestasi, aktif di berbagai kegiatan positif gitu Ustadz ya. Karena kalau suka ya suka, kemudian misalkan wajar gitu kalau ya suka wajar ya kan, dijaga hubungan itu dengan tetap menjaga pakem-pakemnya, misalkan boncengan misalkan. Boncengan ya bisa aja, karena mau tidak mau misalkan perempuan sekarang zamannya boncengan dengan Gojek, kan? Dengan Gojek itu siapa? Bukan mahram gitu ya. Tapi terjadi juga. Nah, ini bagian dari umumul balwa gitu ya. Cuma bagaimana boncengan ini ya ada misalkan jarak, jarak segala macam. tahu batasan Dan boncengan juga kan di jalan kanan kiri banyak orang dan itu tidak bisa dikatakan kholwat juga. Nah, ini hal-hal seperti ini yang perlu dijaga gitu loh, memperhatikan aspek-aspek bagaimana celah-celah kemaksiatan itu masuk. Jadi tidak secara mutlak komunikasi antara laki-laki dan perempuan itu ditutup, tetapi juga tetap harus dibuka dengan memperhatikan aspek-aspek Islamnya, aspek-aspek syar'inya gitu loh. Maksudnya aspek-aspek syar'i kalau memang suka bisa juga komunikasi kalau memang sudah siap ke orang tuanya, atau kalau belum siap bisa menjaga hubungan pertemanan itu dengan tidak terlalu agresif gitu. Tidak agresif ya. Iya, gitu. Tetap memperhatikan menjaga batasan pergaulan yang halal dari yang haram gitu ya Ustadz. Betul, ya. Karena itu beberapa diskusi organisasi segala macam tidak bisa dihindari. Atau mungkin juga ta'aruf itu bisa dilakukan pada saat misalnya dari kegiatan organisasi, kegiatan kampus, kita melihat perilaku calon tersebut gitu ya Ustadz. Ya, itu bagian dari salah satu penjajakan tadi ya. Penjajakan tadi itu bagian dari itu, dari ingin cari tahu antara keduanya gitu kan, saling cari tahu, saling cari informasi gitu. Tidak harus, bisa juga melalui tidak harus selalu kaku gitu tidak Ustadz harus ya. selalu kaku. Baik ya, itu tadi Dimas jawabannya, mudah-mudahan bisa menjawab ya dan sangat mencerahkan sekali. Terima kasih Ustadz. Nah, ini semakin menarik, tapi kita jeda sejenak pemirsa dan juga netizen. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa dan juga netizen, masih bersama kami di Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Nah, kita lanjutkan kembali nih bahasan kita mengenai cinta dalam Islam, yang kita juga menerima berbagai video tentang cinta. Nah, untuk itu langsung aja nih kita simak video yang berikut ini. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan saya Mia dari UMJ ingin bertanya. Kita pasti ingin memiliki pasangan yang baik untuk dijadikan imam ataupun makmum.
Nah, gimana sih Ustadz kriteria pasangan yang baik menurut Islam? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali itu tadi pertanyaan dari Mia yang nanya nih, Ustadz, kita pasti ingin memiliki pasangan yang baik nih untuk dijadikan imam maupun makmum, mungkin bagi yang pria ya. Nah, ini sebenarnya kriteria yang baik menurut Islam, pasangan yang baik itu seperti apa sih Ustadz? Baik, terima kasih. Ya, pakemnya ya balik lagi ke yang 4 kriteria tadi ya, yang secara umum ya. Secara umum itu. Artinya agamanya gitu kan, kemudian keturunannya, kemudian parasnya, kemudian hartanya. Kenapa? Karena memang keempat ini ya penting sebenarnya, saling melengkapi lah begitu. Karena agama jelas ya, kalau misalkan bahwa agama tentu saja landasan patokan seseorang, bukan berarti bahwa orang yang terlihat baik sebenarnya baik, tentu saja tidak. Itu karena memang kita manusia kan menilai orang itu memang dari penampilan ya, apa yang dia lakukan gitu. Bisa jadi ada kadang orang, kita sering singgung bahwa wah, tampilannya berandalan, tampilannya berandalan, tapi justru dia mungkin lebih soleh daripada orang yang terlihat baik gitu loh gitu. Atau ya sebaliknya, orang tampilan secara luar wah sangat religius gitu, tetapi ada juga misalkan celahnya, lukanya gitu yang juga perlu jadi perhatian kayak gitu. Nah, ini hanya secara zohir gitu ya. Iman manusia memang menilai seperti itu agama. Kemudian juga ya harta juga penting, karena menikah juga punya banyak tuntutan gitu ya kan, tentang bagaimana menghidupi keluarga, punya perhatian, punya tanggung jawab kayak gitu, dan nggak bisa misalkan ya sama-sama bergerak, sama-sama berjalan, itu menjadi komitmen bersama, oke. Tapi sebelum itu juga harus ada apa yang harus dilakukan setelah menikah, mau ngapain kayak gitu. Nggak bisa setelah menikah, oh kita nggak ada duit, kita mengemis bareng, nggak itu bukan tuntunan Islam. Cinta-cinta aja gitu ya, yang indah-indah terus gitu. Iya, artinya ya setelah menikah oke, kita sama-sama mulai dari bersama-sama, mulai dari katakanlah sama-sama dari nol kita katakanlah gitu. Tetapi dua-duanya juga punya katakanlah pekerjaan apa yang dilakukan untuk bisa bertahan hidup gitu ya. Nggak bisa sangat mengandalkan rezeki misalkan, nggak harus ada usaha kayak gitu. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian paras ya. Paras itu kan menentukan soal, ya sebenarnya orang bilang relatif gitu kan. Ada aja orang yang katakanlah sering terjadi ya di mana-mana yang kelihatannya hitam putih gitu ya, lakinya perempuannya kata bagus, laki-lakinya enggak, atau sebaliknya gitu kan. Itu sekali terjadi, tapi ternyata nikah-nikah juga gitu. Itu menandakan bahwa memang paras oke, satu elemen penting yang perlu dipertimbangkan, tetapi kadang nggak melulu begitu juga gitu kan. Berarti karena ada sesuatu mungkin yang dari dalam orang tersebut ya, yang menarik gitu. Inner beauty. Nah, gitu. Itu yang juga tak kalah. Mungkin itu bagian dari agama tadi gitu kan. Jadi kalau inner beauty-nya bagus ya, mungkin paras itu hanya impresi pertama, pandangan pertama itu kan paras, tetapi sebenarnya inner beauty itu bisa mengalahkan itu. Jauh lebih penting. Atau ya? mungkin bisa jadi harta bisa mengalahkan bisa paras. juga, itu ada juga. Kayaknya sekarang itu kebanyakan bisa ya. Yang penting sama-sama ridho ya. Yang terakhir keturunan yang baik-baik. Artinya bukan berarti anak misalkan seorang residivis, anak seorang preman gitu ya, anak seorang apapun yang dulu punya masa lalu yang tidak baik gitu. Itu dipandang keturunan yang tidak baik gitu ya. Maksudnya yang baik itu ya ada kemauan aja untuk berlaku baik. Ya nggak apa-apa kalau misalkan memang ada keluarganya yang punya masalah dengan hukum, yang terkesan, tapi kemudian ada kesempatan, ada komitmen untuk sama-sama berbuat baik, itu juga tidak masalah gitu. Baik. Baik, terima kasih Ustadz Mas. Ini sangat seru sekali bahasannya, jawabannya juga insya Allah mudah-mudahan bisa memuaskan ya penanya dan juga bisa mencerahkan kita semua. Betul. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Dan juga pemirsa serta netizen, tidak terasa kita sudah sampai nih di penghujung acara. Buat teman-teman pemirsa dan juga netizen yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa melayangkan melalui Instagram @netizenbertanyatvmu. Sekali lagi melalui Instagram @netizenbertanyatvmu, baik melalui video ataupun melalui tulisan. Kita tunggu ya. Baik, dan selanjutnya saya Vini Auliani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon undur diri. Kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab hanya di TVmu, TV Muhammadiyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.